warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Puasa? Puasa. Puasa? Puasa. Oke, udah siap untuk belajar? Udah siap kan untuk belajar? Sudah. Wah, silakan disiapkan. Ya, Ustaz. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai, aku mau tanya absen dulu. Siapa yang tidak hadir? Bunga. Siapa lagi? Orang tak ada. Bunga ya? Bunga apa? Apa lagi? Ya, apa juga? Bismillah. Apa? Mas Sanjaya. Terus? Kirana. Lagi? Rizki. Yang lagi? Lagi? Belum. Milri. Oke, lagi? Udah. Oke, kita masuk ke materi baru tentang struktur bumi dan perkembangannya. Silakan buka buku cetak terlebih dahulu. Struktur bumi dan perkembangannya. Apa itu struktur bumi? Struktur itu apa? Apa yang tahu? Menyusun. Menyusun siapa? Bumi. Umpama dengan rumah, siapa apa aja struktur rumah itu? Paling awal apa? Fondasi. Terus? Tiang-tiang dan dinding. Kemudian ada atap. Nah, itu adalah struktur dari rumah. Bagaimana dengan bumi? Apakah bumi yang kita tempati ini juga memiliki struktur? Ya. Dari mana ianya? Lapisannya. Dari mana tahu ada lapisan-lapisan bumi? Dari ceramah. Dari ceramah? Dari apa? Kok tahu ada lapisan-lapisan di bumi ini? Yang paling bijak cuma pembukanya aja. Yang paling tahu cuma pembukanya ya. Kok ada lapisan-lapisan? Dari mana taunya? Ilmuwan. Nah, kalian pernah nggak lihat tanah longsor? Lihat tanah longsor kan? Dari atas itu ada lapisan apa? Paling atas. Kalau misalnya kita jalan di antar kota ini, ternyata masih jalan ada tanah longsor. Dari tanah longsor itu tahu nggak kita ternyata ada lapisan-lapisan bumi ini? Dari atas misalnya longsor nih, ternyata paling atas itu apa? Paling atas apa? Humus. Ya, kemudian setelah humus ada lagi lapisan apa? Ada bebatuan di tanah tersebut. Kemudian ada lagi lapisan begini dan begitu. Nah, itulah bukti salah satu bahwa ternyata bumi ini ada lapisannya. Kalian di rumah untuk sumber air dari mana? Dalam tanah. Ya, berarti ada lapisan yang mana itu di bumi itu? Ya, nah gitu. Tidak semuanya ada
Semuanya baca ya. Mulai dari pertama, struktur bumi dan perkembangannya, mulai dari tujuh awal yang ini. Dari sini mulai. Baca dari sini dulu. Dibaca materinya atau ya materinya. Pukul 2. Setelah dibaca, nanti berharap kalian melanjutkan pertanyaan yang terpikir di benak kalian selama ini. Mungkin dari waktu kalian kecil, kalian ada berpikir apa sih tentang bumi ini? Silahkan diajukan pertanyaan nanti. Nah, sebelum itu kita simak dulu video tentang struktur bumi dan perkembangannya. Silakan disimak video berikut. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Halo Edukasi. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai fakta dunia sains, yaitu penjelasan lengkap mengenai struktur lapisan bumi. Seperti apa saja sih strukturnya? Tonton terus ya video ini. Bumi adalah planet yang ada di tata surya dan satu-satunya yang sempurna untuk hunian makhluk hidup. Selain karena terdapat air, bumi juga memiliki lapisan atmosfer yang melindungi kita dari paparan radiasi matahari sehingga semuanya aman bagi makhluk hidup. Bumi yang kita tinggali ini ternyata terdiri dari berbagai macam lapisan. Pergerakan pada lapisan bumi dapat dirasakan. Contohnya adalah ketika terjadi gempa bumi. Bumi pada dasarnya terdiri dari 4 lapis, yaitu kerak, mantel, inti luar, dan inti dalam. Lapisan terluar yaitu kerak bumi adalah tempat tinggal bagi makhluk hidup. Di bawahnya terdapat mantel bumi yang berfungsi untuk melindungi inti bumi. Terakhir adalah inti bumi yang memiliki suhu sangat tinggi dan tersusun dari campuran logam. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai struktur lapisan bumi. Yang pertama yaitu kerak bumi. Kerak bumi merupakan lapisan terluar yang tipis dibandingkan lapisan lainnya. Terdapat 2 macam lapisan kerak bumi, yaitu kerak benua di daratan dan kerak samudra di dasar laut. Kerak benua memiliki ketebalan 30 hingga 70 km, sementara kerak samudra memiliki ketebalan 6 hingga 11 km. Pada kerak bumi terdapat proses endogen. Proses endogen adalah proses yang disebabkan oleh energi di dalam bumi yang menyebabkan permukaan bumi tidak rata. Proses endogen ini yang menyebabkan terbentuknya pegunungan dan bukit-bukit. Proses endogen terbagi menjadi 3 macam, yaitu tektonisme, vulkanisme, dan gempa atau seisme. Tektonisme terjadi akibat pergerakan antara lapisan bumi secara horizontal maupun vertikal. Pergerakan tersebut dapat menyebabkan retak dan patah. Sementara itu, vulkanisme disebabkan oleh keluarnya magma dari perut bumi ke permukaan bumi. Terakhir, gempa atau seisme adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi
karena pergerakan lempeng tektonik ataupun aktivitas vulkanis di dalam bumi. Yang kedua, mantel bumi. Lapisan di bawah kerak bumi adalah mantel. Mantel bumi merupakan lapisan yang paling tebal dengan ketebalan mencapai 2.900 km. Mantel bumi juga disebut sebagai lapisan astenosfer karena berfungsi untuk melindungi inti bumi. Berdasarkan materi penyusunnya, mantel bumi dikategorikan menjadi dua, yaitu mantel luar dan mantel dalam. Mantel luar lebih tipis dari mantel dalam dan berada sekitar 10-300 km di bawah permukaan bumi. Temperaturnya berada pada rentang 1400 hingga 3000 Kelvin, sehingga logam-logam di dalamnya sudah mengeras. Sementara itu, mantel dalam berada pada kedalaman 300 sampai 2890 km di bawah permukaan bumi. Suhunya dapat mencapai 3000 derajat Kelvin. Karenanya, mantel dalam tersusun atas logam cair. Lapisan di luar terletak di kedalaman 2890 hingga 5150 km di bawah permukaan bumi. Suhu di inti luar sekitar 4000 hingga 5000 derajat Kelvin. Sementara itu, lapisan inti dalam berada di pusat dan merupakan bagian terpanas dari planet bumi. Lapisan ini terdapat di kedalaman 5150 hingga 6370 km. Suhunya dapat mencapai 5500 derajat Kelvin. Itu dia teman-teman fakta singkat mengenai dunia sains, yaitu beberapa struktur dari lapisan bumi beserta dengan penjelasan lengkapnya. Mengenal struktur lapisan bumi. Bumi yang kita huni ini merupakan salah satu planet dari tata surya yang berada dalam bagian galaksi Bima Sakti. Tapi, tahukah teman-teman apa saja lapisan yang membentuk bumi? Kita cari tahu yuk. Dalam sistem tata surya, bumi merupakan planet ketiga, dan bumi tersusun dari beberapa lapisan. Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, lapisan bumi berurutan dari yang paling luar hingga paling dalam, terdiri dari kerak bumi, mantel, dan inti bumi. Supaya semakin jelas, yuk kita bahas satu persatu. Kerak bumi. Kerak bumi merupakan lapisan paling atas dari struktur bumi. Kerak bumi diibaratkan sebagai kulit telur rebus. Nah, struktur kerak bumi sangat tipis dan rapuh jika dibandingkan dengan struktur yang ada di bawahnya. Sebab kerak bumi ini tersusun dari elemen yang relatif ringan seperti silika, aluminium, dan oksigen. Ketebalan lapisan kerak bumi ini rupanya bervariasi, teman-teman. Hal ini dikarenakan permukaan bumi yang tidak rata. Ketebalan kerak bumi di daratan adalah 25 sampai 40 km. Sedangkan pada pegunungan ketebalannya bisa mencapai 70 km. Untuk di lautan 25 sampai 40 kilo itu adalah ketebalan kerak bumi. Yang kita tempati, kita jalan-jalan, kita bangun rumah itu di mana? Kerak bumi. Ketebalannya sampai ke bawah berapa? 25 sampai 40. Berarti dari sini sampai lebih kurang ke sebelum air tiris, kalau ke arah Bakinang. Itu tebalnya. Tebal enggak tuh? Ya, kalau jalan itu kita tinggi, kita cara membentang ini, kalau kita tinggikan begini, sangat tebal sekali ya. Kilometer itu bukan meter. Di Kepulauan Hawaii, ketebalan kerak bumi yang paling tipis nih teman-teman, hanya 5 km. Kerak bumi terbelah menjadi lempeng-lempeng besar seperti potongan puzzle. Nah, lempeng itu disebut lempeng tektonik. Lempeng ini bisa bergerak dengan sangat lamban. Pergerakan lempeng tektonik hanya 0 sampai 14 cm per tahun. Mantel bumi. Mantel bumi berada di kedalaman 40 hingga 3000 km di bawah permukaan bumi. Mantel bumi tersusun dari besi, magnesium, dan silika. Bagian terluar mantel bumi cenderung lebih padat dan menempel dengan kerak bumi di atasnya. Mantel bumi bersama dengan kerak bumi membentuk lapisan yang disebut litosfer. Sekitar 100 sampai 200 km di bawah permukaan tanah,
suhu mata bumi mencapai titik leleh batuan atau sekitar 1000 derajat Celcius. Pada lapisan ini tersusun sebagian oleh batuan yang meleleh. Nah, lapisan ini disebut astenosfer. Lapisan ini bersifat lunak, teman-teman. Nah, ahli geologi menduga bagian mangkal bumi inilah yang menyebabkan pergerakan lempeng tektonik. Inti bumi bagian luar. Inti bumi bagian luar merupakan struktur cair yang terdiri dari besi, nikel, sulfur, dan oksigen. Inti bagian luar ini berada di kedalaman 2885 sampai 5144 km dengan ketebalan sekitar 2200 km. Oh ya, suhu di lapisan ini mencapai 3700 derajat Celcius loh. Inti bumi bagian dalam. Inti bagian dalam bumi terbentuk seperti bola yang memiliki radius 1220 km atau sekitar 1/4 ukuran bulan. Inti bagian dalam berada pada kedalaman sekitar 5150 hingga 6370 km di bawah permukaan bumi. Kandungan inti dalam bumi tersusun dari besi, nikel, sulfur, oksigen, silikon, dan kalsium. Suhu di inti bagian dalam bumi ini berkisar 4300 hingga 5400 derajat Celcius. Suhunya hampir sepanas suhu permukaan matahari loh. Wow, panas sekali ya. Itu tadi video tentang struktur bumi dan lapisan-lapisannya. Dari video tersebut tadi Ibu minta kalian menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak kalian yang berhubungan dengan bumi. Apa sih selama ini yang mengganjal di pikiran kalian tentang bumi kita ini? Silakan bertanya. Siapa yang mau bertanya? Ya. Ibu menunggu pertanyaannya. Apa yang terpikir di benak kalian? Tanyakan aja. Kenapa bumi tidak jatuh? Nah, kalian tahu nggak bumi ini berada di mana? Di sistem tata surya. Apakah hanya bumi yang ada di tata surya tersebut? Tidak. Ada planet, meteor dan segala macam. Kenapa benda-benda langit tersebut tidak jatuh? Kenapa? Adanya gravitasi dari matahari. Nah, ini juga sesuai dengan penjelasan dalam Al-Quran ya. Kita lihat kenapa bumi ini tidak jatuh. Jadi jawabannya tadi dijawab oleh Ganter. Pertama itu tentang karena adanya apa, Ganter? Adanya gaya gravitasi dari matahari. Jadi semua benda langit ini, semua planet-planet itu memiliki gaya gravitasi. Nah, matahari memiliki gaya gravitasi kan? Iya, dia memiliki gaya gravitasi lebih besar dari planet-planet lainnya. Jadi gaya gravitasi dari si matahari ini adalah yang membuat semua benda planet tetap berjalan pada orbitnya. Penjelasan dari sisi pengetahuan, ya, dari sisi sainsnya, gaya gravitasi. Bumi ditarik oleh matahari oleh gaya gravitasi. Gaya gravitasi ini menyebabkan bumi bergerak dalam lintasan melingkar mengelilingi matahari. Besar gaya gravitasi ini tergantung pada massa bumi dan jaraknya dari matahari. Kemudian tergantung pada apa lagi kenapa dia tidak bisa jatuh? Kecepatan orbit. Bumi bergerak dalam orbitnya dengan kecepatan yang cukup tinggi untuk mengimbangi gaya gravitasi matahari. Kecepatan ini disebut kecepatan orbital atau kecepatan lintasan dan nilainya sekitar 108 km per jam. Ini terasa sama kita, ya. Kemudian adanya hukum Newton tentang gerak. Menurut hukum Newton tentang gerak, benda akan tetap bergerak lurus dengan kecepatan konstan kecuali jika ada gaya yang bekerja padanya. Kemudian ada dari segi energi kinetik dan potensial, bumi memiliki energi kinetik atau energi gerak dan energi potensial. Bagaimana kaitannya dengan agama? Ini juga dijelaskan oleh
ketentuannya itu beredar di dalam garis edarnya. Begitu besar kuasa Allah ya, jadi semua benda-benda itu nggak bisa diatur. Ternyata sudah ada penjelasannya dalam Al-Quran. Tetapi apakah pada saat itu sudah diteliti? Belum, tapi sudah difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran. Nah, itu kita lihat pandangan dari sisi agamanya. Kemudian kalau dari sisi pengetahuan tadi sudah dijelaskan kenapa bumi tidak itu. Jadi karena adanya gaya gravitasi dari si matahari. Kemudian dari sisi agama juga sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Anbiya. Nah, ada lagi pertanyaan? Ya, yang lain bertanya. Apa aja lah yang teringat tadi Mbak tanyakan? Pak? Ayo, kenapa? Ayo, tanya. Tanya, Pak. Kalau ada planet lain yang sama gravitasinya dengan matahari, tidak ada. Ya, yang paling besar itulah matahari. Matahari itu yang terbesar gaya gravitasi, tidak ada lagi selain dia. Ya, karena dia itulah pusat. Jadi semua itu ya bergerak sesuai orbitnya di matahari itu. Ya. Kenapa air yang ada di bumi tidak tumpah? Kenapa air yang ada di bumi tidak tumpah? Itu nggak sih pertanyaannya? Itu masuk akal nggak sih? Masuk akal. Nih kalau kita lihat bumi ini, terlihat bulan ini di sini kayaknya kecil, tapi bumi itu sangat besar. Buktinya di sini, ada benua Amerika, benua Australia, benua Asia, besar sekali. Kita saja yang tinggal di wilayah Tarai Bangun ini luas nggak? Luas, apalagi Pekanbaru. Apalagi Pekanbaru luas nggak? Riau luas nggak? Luas lagi, Indonesia luas nggak? Luas, tak terjadi sama kita. Itu baru sebagian sedikit dari kerak bumi ini, baru kita Indonesia aja baru sepersekian dari kerak bumi. Ini nih luasnya. Kita cuma segini, satu titik aja. Riau nih, di Sumatera. Dikit aja nih, setitik kita di Sumatera. Ya, dari seluas ini kita cuma segini. Tapi segini aja kita udah luas dah. Iya tak? Iya, udah luas kita nih. Nah, gimana ini? Seluas ini, kenapa air tidak jatuh? Ini air, ini bumi bulat katanya kan? Kok tak tumpah di bawah? Mana sih ceritanya nih? Kok tak jatuh nih air? Ini air kan nih? Yang biru-biru ini adalah air, samudra. Ya, kok tak jatuh ya? Karena adanya apa? Adanya apa? Siapa yang bisa jawab? Karena adanya gravitasi bumi. Apa itu gravitasi? Gaya tarik. Ya, gaya tarik bumi. Makanya dia nggak jatuh. Nah, ada pertanyaan lain? Ya, Gater. Kesana suaranya. Kenapa bumi bulat tidak datar? Kenapa bumi bulat kok tidak datar? Sementara kita berada di tempatnya. Mana buktinya bumi bulat? Kita aja datar nih, ha? Semua dari apa kita kayak datar aja, iya tak? Kita berjalan ke Padang datar aja nampaknya, kita berjalan ke mana-mana datar aja nampaknya. Tak ada nampak terasa bulat. Kenapa kita tak begini? Nak mau begini-begini kita ini kan begini kan? Kenapa kita nak begini? Nah, apa buktinya bumi itu bulat? Coba kita perhatikan ya. Perhatikan. Ini peluang ini ya. Coba perhatikan. Bukti bahwa bumi itu bulat. Ini adalah cahaya matahari. Coba kalian perhatikan. Apakah semua bagian bumi ini terkena cahaya matahari? Tidak. Bagian sini dia kena, tapi di sini dia tidak kena. Kalau dia datar, misalnya ya, jika bumi itu datar, kita umpamakan saja seperti ini. Ini bumi datar. Kan nampaknya datar aja, kita berjalan sini-sini lurus-lurus aja, nggak ada nampak begini, miring ke sini, miring ke situ. Nah, bagaimana dengan ini? Apakah dia kena semuanya? Kena semuanya.
gayanya dalam gaya apa gitu. Baterainya bukan garis. Oke. Nah, itu salah satu bukti bahwa bumi ini bulat karena tidak semua wilayah bumi terkena sinar matahari. Ada lagi pertanyaan? Ya, lagi pertanyaan. Siapa yang berputar? Bumi atau matahari? Bumi. Terasa kak? Kenapa nggak terasa? Oke, ini kita di sini-sini aja ya kan? Berputar nggak kita? Tidak terasa kali berputar. Di situ-situ aja, kayaknya kita baru di sini-sini aja. Nggak ada berubah-ubah mana pun letaknya. Iya tak? Iya tak? Nah, kok dibilang bumi berputar? Berapa tadi cuma kecepatan bumi berputar dalam setahun? Ya, cuman berapa? Sedikit, cuma tak terasa sama kita, tapi dia tetap berputar. Karena berputar itulah terjadinya siaran malam, terjadinya perubahan musim dan segala macam. Ya, ada pertanyaan lain? Pertanyaan lain tak? Silakan ditanyakan. Jadi bumi itu memiliki struktur mulai dari lapisan terluar sampai yang terdalam. Jadi dari kerak buminya aja sampai 25 sampai 40 km saking jauh tebalnya. Ini kayaknya kecil aja ya, tapi dia tebal ke dalam. Ya, sampai ke bagian paling tengah adalah inti bumi. Itulah bagian yang paling panas. Oke, sampai di sini ada pertanyaan lagi? Cukup? Cukup. Oke. Semoga pembelajaran hari ini memberikan manfaat dan menambah sedikit pengetahuan bagi kalian. Untuk pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan membahas tentang lempeng bumi dan gempa bumi ya. Itu minggu depan ya. Siapkan pertanyaan terbaik kalian. Ibu berharap pembelajaran kali ini memberikan manfaat. Nggak ada lagi pertanyaan? Gimana rasanya belajar hari ini? Semangat. Ada dapat ilmu baru tak?